Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya terpikir untuk melanjutkan pada Ramadan 1 yang merupakan ceramah atau kultum pada awal bulan Ramadan di masjid. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu disampaikan lebih jelas, terutama tujuan daripada puasa itu ada dua. Satu, mudah-mudahan dengan puasa kita mencapai takwa, ya. La'allakum tattaqun. Kedua adalah mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua tujuan ini berbeda strukturnya, ya, berbeda strukturnya. Jadi kita perlu menjelaskan dan mendetilkan sehingga tidak mengundang pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, ya. Jadi kalau la'allakum tattaqun itu kita sudah sampaikan bahwa takwa itu berdasarkan yang saya lihat di dalam ayat-ayat Quran, paling tidak ada tingkatan-tingkatan takwa, gitu ya. Jadi kita mencapai takwa itu dengan berpuasa, gitu. Jadi ada yang paling tinggi, inna akramakum innallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Berarti ada yang tingkatan yang lebih rendah. Nah, salah satunya adalah dicapai melalui puasa, ya. Karena di dalam puasa itu tujuannya menguatkan jiwa, menguatkan roh, ya, agar akal dan nafsu itu dibawa kendali jiwa atau roh. Nah, terkait dengan tingkatan takwa, maka kita akan lihat bagaimana takwa yang pertama yang mendasar, ya, di mana kita sudah mulai sholat, kita sudah belajar Quran, ya, sudah melakukan infak dan seterusnya. Maka pada tingkat kedua kita sudah ada semangat belajar, ya, semangat untuk belajar. Nah, tingkat ketiga adalah melatih jiwa kita, melatih jiwa. Maka pada tingkat takwa ketiga itu adalah hasil daripada puasa, gitu ya. Karena pada tingkat keempat kita mulai berinteraksi dengan orang, ya. Tingkat keempat mulai berinteraksi dengan orang, di mana kita sabar, kita bisa menahan marah, ya. Kita berinfak yang pada tingkat yang sudah tidak peduli dengan keadaan kita sulit atau lapang, yaitu berimpak
dalam suri dan lapang. Dan kelima, kita sudah terlibat di dalam organisasi, dalam kepentingan umat gitu ya. Itulah gambaran daripada mengapa kita bisa mengklasifikasi ketakwaan tersebut. Nah, untuk itu sementara kita lupakan dulu ya. Mari kita tujuan kedua dari puasa itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man shama Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman yang sempurna dan usaha, wahtisaban, usaha dalam arti kesungguhan, berhati-hati, karena asal kata ihtisaban itu hasabah, hisab, dari kata hisab ya. Nah, hasil daripada dua itu, dari imanan wahtisaban, akan menghasilkan ghufiralahu ma qaddam min zambi. Insyaallah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa masa lalu kita ya. Ibarat umur kita 50 berarti segala dosa selama 50 tahun. Katakan ya. Begitu kan umur kita 60, dosa kita selama 60 tahun. Nah, pada kesempatan ini saya ingin konsentrasi bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Maka kita mau tidak mau bagaimana dosa-dosa kita bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Wahtisaban, imanan, ya, beriman kepada Allah, kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab Al-Quran, kemudian kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar ya. Dan ada 6 ya itu. Nah, bagaimana ke-6 komponen tersebut mengundang kesadaran kita supaya kita sungguh-sungguh berpuasa. Sungguh-sungguh berpuasa. Ya, saya contohkan bagaimana pada tausiah pertama bulan Ramadan, bagaimana Allah mengatakan kullu amal ibnu Adam, setiap amal anak Adam bagi mereka, bagi kamu ya, lahu, bagi kita. Jadi kalau kita sholat, maka sholat itu manfaatnya untuk kita. Kalau kita berinfak, sedekah, maka manfaatnya itu untuk kita ya. Kecuali illa asyam, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, dan aku akan mengganjarnya. Ya, keadaan itu seperti itu harus diresapi sehingga di dalam kita beribadah puasa itu kita selalu ingat bahwa aku ini berpuasa untuk Allah. Gitu. Berbeda dengan waktu sholat ya. Nah, itu membuat kita lebih hati-hati, lebih
ingin menunjukkan bagaimana puasa kita baik gitu ya. Nah, saya kira kita contohkan sebagai satu saja gitu. Mudah-mudahan itu akan memberi gambaran ya kepada kita sekalian. Nah, saya akan memberikan bagaimana Allah tuh mudah-mudahan akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Tidak ada lain caranya kita kembali ke Al-Quran dan hadis untuk mengetahui pernik-perniknya, detail-detailnya dari bagaimana Allah itu akan mengampuni kita. Ya. Mari kita lihat 3 sifat daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Asmaul Husna. Jadi 3 sifat dibuat dalam satu rangkaian. Allah itu bersifat Ghafir. Allah itu bersifat Ghafur. Allah itu bersifat Ghafar. Nama-nama Allah yang berhubungan dengan ampunan ada 3 ya, dijadikan satu. Jadi dalam bahasa Indonesia Allah yang mengampuni, Allah yang maha pengampun, dan Allah yang banyak memberi ampunan. Ada 3 ya. Jadi seolah-olah Allah tuh memasang 3 pilar itu untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, semua dosa-dosa kita. Nah, bagaimana dosa-dosa itu diampuni Allah Subhanahu wa taala? Cara-cara ya, pengampunan dosa. Jadi dosa kita bisa terampuni satu karena kita meminta ampun, berdoa meminta ampun. Kemudian dosa-dosa kita terampuni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa-dosa kita diampuni oleh karena doa dari para malaikat. Dosa-dosa kita diampuni oleh karena dimohonkan oleh orang lain untuk diampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita bisa diampuni oleh generasi yang akan datang. Ya, generasi yang akan datang. Jadi kita sekarang ini berdoa memohon ampun untuk generasi yang sudah, yang beriman, diampuni. Kalau kita sudah meninggal nanti, insya Allah doa minta ampun yang diberikan, yang dimintakan oleh generasi selanjutnya. Ya. Nah, sekitar itu kita, supaya kita paham gimana sih doa. Berarti kita kalau kita berdoa juga kita mendoakan orang lain juga, ya kan? Terutama ibu bapak kita. Dalam doa kepada orang tua kita didulukan kita. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku, dan kasihani mereka, beri rahmat kepada mereka seperti mereka mengawasi aku sejak kecil. Nah, itu ya. Itu doa juga. Jadi banyak segi yang kita harus pahami sehingga segala segi itu kita manfaatkan sehingga betul-betul Allah itu pada posisi akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebab
malaikat Jibril mendoakan, ya, celakalah orang-orang yang puasa tapi tidak mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Celakalah dia, katanya. Ya, jadi memang betul-betul dan diamini oleh Rasulullah SAW. Kita betul-betul mengharapkan kesempatan puasa tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang semakin kita memahami bagaimana makna puasa itu. Jadi seolah-olah puasa ini berulang-ulang, ibadah yang berulang-ulang, ya, dalam rangka pengampunan dosa, dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Ya. Baiklah, kita mulai. Kita lihat surah Al-Imran, ya. Ayat 135. Saya baca. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, maka ingat akan Allah, lalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui. Al-Imran 135. Jadi di situ ada usaha kita jadi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi kita. Begitu juga surah An-Nisa ayat 110. Barang siapa melakukan perbuatan jelek atau menganiaya diri sendiri, kemudian memohon ampunan kepada Allah, maka ia akan mengetahui bahwa Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu An-Nisa 110. Kemudian karena kita meningkatkan iman, ya, karena kita beriman, ya, meningkat iman kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah gambarkan bahwa iman itu semakin kita memahami Al-Quran, semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita pahami, maka iman kita itu akan meningkat, ya, akan meningkat. Ya. Nah, peningkatan iman itulah akan menjadi sarana untuk mengampuni dosa-dosa kita, ya. Itu ayat surah Toha 73, ya. Sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Nah, itu, ya, karena iman, perubahan-perubahan iman. Itu. Kemudian surah Asy-Syura 51. Sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan-kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Ya, ini tentu para nabi, ya. Kalau kita, karena kami adalah orang beriman. Sekarang surah Al-Ahqaf 31. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya akan mengampuni dosa-dosa kamu.
Jadi dua tadi ya. Satu yang sudah kita lalui, kita mohon ampun terhadap apa-apa yang kita lakukan karena kesalahan. Kedua, karena bertambahnya keimanan kita. Iman kita bertambah. Ya. Kemudian yang baru dua ya yang kita Al-Imran 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Apabila orang-orang mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, zakarullah, mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun, fastaghfiru lidzunubihim, dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, ya, segera diampuni oleh Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi ada semacam gerak ya. Kemudian An-Nisa 110. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya diri sendiri, summa yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillah, dan dia mendapatkan Allah, yajidillah ghafuran rahima, dia mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tohat 73. Inna amanna birabbina, sesungguhnya kami beriman kepada Tuhan kami, liyaghfirolana khotoyana, agar dia mengampuni kami atas kesalahan kami, wa ma akrahtana alaihi minasir, wallahu khairu wa abqa. Ya, itu kalimat yang pendek ya. Kemudian ayat 51 surah Asy-Syu'ara, ya, Asy-Syu'ara ya. Inna nat'amau ayyaghfira lana, sesungguhnya kami sangat ingin agar sekiranya Tuhan kami akan mengampuni kami, mengampuni kesalahan kami. Inna nat'amau ayyaghfira lana rabbuna khotoyana an kunna awalal mu'minun, karena kami orang yang pertama beriman ini karena umat Nabi Musa ya,
jadi kelompok Fir'aun. Jadi iman itu akan bertambah, iman itu akan, insya Allah Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Al-Ahqaf 31. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, terimalah seruan Allah dan berimanlah kepadanya. Ya qaumana ajibu da'i Allahi wa aminu bih yarfir lakum min zunubikum wa yuhjirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, terimalah seruan Nabi Muhammad maksudnya, yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskanmu dari azab yang pedih. Ya. Saya kira cukup dulu untuk atau kita cukupkan satu lagi. Jadi 3. Di samping faktor keimanan tadi, ya, Allah juga mengampuni dosa karena faktor amal saleh. Nah, faktor amal saleh, makanya bersedekah dan sebagainya itu ya, termasuk amal-amal lainnya juga yang bisa mengurangi dosa-dosa atau diampuni dosa-dosa kita. Ya. Amal saleh tentang orang-orang yang bersedekah gitu ya. Dalam surah At-Taghabun ayat 17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Ya, di dalam surah At-Taghabun ayat 17. Mari kita baca At-Taghabun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullah qardan hasana yudha'if lahu wa yarfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Saya kira kita akan lanjutkan pada besok hari, ya, paling tidak 2 atau 3 kali mengenai cara-cara Allah mengampuni. Jadi kita supaya tahu, jadi bukan berdoa saja, termasuk juga doa-doa dari para malaikat. Ya, saat ini saat bulan puasa ini malaikat lebih banyak yang diturunkan ke dunia ini, di mana malaikat tentu akan senang bersama-sama melihat orang yang membaca Quran. Dia senang mendengar orang membaca Quran. Dia senang orang yang beribadah, orang yang saleh, dan selalu dia mengaminkan dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.